حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Wahbun, yakni Wahab ibnu Munabbih, rahmatullah ta'ala alaih, lamma ba'athallahu azza wa jalla, ketika Allah mengutus, Allah yang maha azza, gagah perkasa, wa jalla dan maha agung, ketika mengutus kepada Sayyidina Musa alaihissalam wa akhahu dan saudaranya, yakni Nabi Allah Harun, yang diberi kemampuan oleh Allah berbicara. Nabi Harun mempunyai kelebihan sebagai diplomator ulung karena fasih, sementara Nabi Musa tidak mempunyai kecakapan seperti yang dimiliki oleh Nabi Harun. Namun antara Nabi Musa dengan Nabi Harun itu ada plus minusnya. Nabi Harun unggul di kalimat-kalimatnya yang menakjubkan, sehingga Allah menjadikan beliau sebagai jubirnya Nabi Musa. Tetapi Nabi Harun di dalam praktek tidak seperti Nabi Musa. Maka ketika beliau ditinggal, beliau tidak berhasil dalam tanda kutip mengendalikan sesatnya Samiri. Ternyata Samiri itu takluk bukan kepada Nabi Harun, tetapi kepada Nabi Musa yang bicaranya tidak begitu fasih. Artinya apa? Memang di dalam berdakwah, setiap juru dakwah mempunyai plus dan minus. Oleh karena itu, kita bukan saatnya sekarang membanding-bandingkan, tetapi bagaimana dari plus dan minus setiap individu bisa menjadi sesuatu kekuatan kolaborasi untuk bangkitnya dakwah Islam. Seperti belajar kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun. Termasuk mengapa baginda Rasulullah ketika melakukan Isra wal Mi'raj, beliau dipertemukan oleh Allah dengan sosok Nabi Adam misalnya, karena beliau Abul Bashar. Dipertemukan dengan Nabi Yahya, Nabi Isa di langit yang kedua. Itu ada pelajaran yang harus kita telah. Dipertemukan dengan Nabi Yusuf, yang menarik ketika bertemu dengan di langit yang keempat dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris ini di kalangan filosof Yunani, beliau dikenal dengan nama Hermes. Hermes itu ternyata yang menemukan semua tulisan di seluruh dunia. Semua tulisan yang ada di seluruh dunia, baik itu tulisan Cina, Arab, Inggris, termasuk yang ada di Jawa, Hana Caraka, itu setelah ditelusuri ke atas, itu yang pertama kali mengajarkan adalah Hermes. Dan Hermes itu adalah Nabi Idris. Maka Nabi Idris adalah Nabi pendidikan. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dengan Nabi Harun, kita lihat di sini ada sebuah kolaborasi juru dakwah yang mempunyai ciri khas. Nabi Musa punya ciri khas, Nabi Harun punya ciri khas. Ketika diutus oleh Allah menghadap Fir'aun, Fir'aun ini setiap zaman mempunyai Fir'aunnya masing-masing. Baginda Rasulullah, Fir'aunnya bernama Abu Jahal, Abu Lahab. Entah Fir'aun di masa sekarang siapa. Yang jelas setiap juru dakwah akan menghadapi tipikal Fir'aun. Fir'aunnya itu akan selalu ada.
Tergantung kita memposisikan apa di posisinya Nabi Musa atau Nabi Harun, atau naudzubillah, jangan sampai berada di posisinya Firaun. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk menghadap Firaun, Masya Allah, raja di raja pada saat itu adalah Firaun. Tidak mudah. Masuk ke istananya Firaun itu tidak mudah. Kalau tidak mempunyai ruhaniyah, spiritualitas yang kuat, ngeter keada. Yang perlu kita cari, rahasianya apa yang membuat Nabi Musa siap mental, dohir dan batinnya untuk masuk ke kandang macannya Firaun. Oleh karena itu Allah memberikan bekal-bekal. Di antaranya nasihat yang ketika tadi Syekhuna Maksum membaca, saya takjub. Ini prinsip dakwah yang luar biasa. Prinsip dakwah yang luar biasa. Apa yang dibekalkan Allah, artinya penataran kan. Jadi Nabi Musa oleh Allah dengan Nabi Harun ini diberi penataran. Karena ngadepena Fir'aun. Allah memberikan bekal, la tu'jibannakuma zinatuh. Kamu jangan kagum kepada harta kekayaannya Fir'aun. Kita itu kalau mau datang ke rumahnya pejabat, coba di rumahnya pejabat itu disiapkan sudah Alphard, Ferrari, mobil-mobil yang mahal. Untuk apa? Setiap orang yang datang ngeper gak ada. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ketika kita menghadapi pejabat, jangan sampai kita itu ngeper. Kita itu sudah jangan, kalau kayak gitu secara mental sudah kalah kita. Maka kita harus seperti Nabi Musa dengan Nabi. Kalau ke pejabat cek nunduk gitu. Kita harus tegak supaya kita terkesan tidak mau meminta-minta, itu pantangan. Terkesan tidak mengharap-harap pemberiannya. Oleh karena itu dihindari. Kalau sudah datang ke pejabat kok yang dipegang emap, asli sudah gak diterima sudah. Wah, kok yang dipegang emap ini. Jangan. Supaya kita seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi posisinya itu 50-50, kalau perlu di atasnya. Lalu kemudian kamu jangan kagum dengan kekayaannya, dengan dekorasi-dekorasi dunia yang dimiliki oleh si Fir'aun. Wala ma mutti'a bih wala tamudda ila dzalika ayunukuma. Jangan panjangkan pandanganmu, ceyuk takiyu. Jadi kayak orang hutan, orang gunung Naknong datang ke kota, datang ke rumahnya pejabat serba ini, jangan. Nah, di sini yang membuat kita itu mohon maaf, tidak ada nilainya karena pejabat kita itu sudah tahu harganya. Kiai-kiai itu sudah tahu, ada yang dihargai. Oh, ini cukup harga Innova kalau itu. Oh, kalau ini cukup harga ini. Nah, ini yang pelajaran perlu kita ambil gitu. Masya Allah. Lalu kemudian, fa innaha zakhratul hayatid dunya wa zinatul mutrifin walau syi'tu. Kalau aku berkehendak wahai Musa dan Harun an uzayyinakuma, untuk menghiasi kalian berdua bizinatin minad dunya, ya'lamu Fir'aun khina yanzuru ilaiha anna makdiratahu ta'jizu an mithli ma utitu ma la fa'altu. Akan tetapi mengapa aku tidak perbuat? Walakinni arghabu bikuma an dhalik wa uzawwihi ankuma wa kadzalika af'alu bi'aul. Dan seperti itulah aku berbuat kepada para kekasih-kekasihku. Wa qadiman iddakhartu lahum
aku simpan kepada mereka. Fa inni la'adzutuhum an naimiha wa rahaiha kama yadhudur rahi asyafiqu wa namahu an marati'il halaka. Seperti halnya pengembala kambing yang dengan penuh kasih sayangnya menghalau kambing-kambingnya agar supaya jangan sampai kambing-kambing itu mendekati tempat-tempat yang sekitarnya membawa bahaya kepada dirinya. Wa inni la ujannibuhum salwataha wa aishaha kama yujnibu ar-ra'i asyafiq ibilahu an mabarikil urrati. Mungkin dari sini kita memposisikan diri agar supaya menjaga jarak dengan penguasa. Karena begitu dekat di sana ada mabarikul urrah. Ala inna likulli malikin khiman wa inna khimallah maharimuhu. Juga mungkin demikian bagi seorang kiai ada khimah, ada tanah larangan. Setiap raja itu mempunyai tanah larangan yang tidak boleh dimasuki. Nah, seorang kiai yang berhati-hati akan tahu mana tempat-tempat yang tidak layak, mana yang layak, mana yang tidak, kecuali kalau untuk urusan nahi mungkar atau untuk urusan membawa misi akidah. Karena sekarang ini kita menghadapi sebuah pilihan yang sangat dilematis. Ketika para kiai-kiai kita menjauhkan diri dari kekuasaan, maka sekarang kekuasaan itu dipegang oleh mereka. Memang di sana tidak ada Wahabi. Wahabi dikhawatirkan, tapi Syiah ada di sana. Saya kemarin ke Jakarta, Masya Allah, prihatin itu. Orang-orang BIN itu dikuasai mereka, dikuasai Syiah. Memang Wahabi jauh dari mereka, karena di tubuh kekuasaan, alhamdulillah NU memberikan masukan jangan dekat dengan Wahabi. Wahabi tidak masuk, bahkan saya mendengar sendiri agar supaya TV Roja segera dikurangi aktivitasnya. Tetapi yang membuat Al-Fakir ini sakit, orang-orang Syiah dipercaya di sana. Nah, ini yang membuat kita dilematis gitu. Oleh karena itu mungkin kita kalau terpaksa harus masuk ke link kekuasaan, maka kita harus berhati seperti hatinya Nabi Musa. Kita harus mempunyai kecakapan diplomasi seperti Nabi Harun. Jadi di dalam berdiplomasi seperti Nabi Harun, cerdas, pandai di dalam berbicara, tetapi di dalam segi kehati-hatian, kuatnya menjaga kewiraian seperti Nabi Musa. Ini yang dapat Al-Fakir tambahkan dari apa yang dibaca oleh Syekhona Maksum. Mudah-mudahan bermanfaat, karena memang kata Abuya bahwa kita itu untuk bermudzakarah, thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bihidmati syekh wa ridha syekh. Usikum wa nafsiya bitaqullah. Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima wal khatib lima sabaq wa nasir bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wabarakatuh. Para hadirin, para masyayikh, para kiai,